Shalom Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan. Dalam situasi seperti ini ada dua pertanyaan yang sering kali muncul. Pertanyaan yang pertama, kenapa hal ini, pandemi ini diizinkan terjadi? Pertanyaan yang kedua, sampai kapan berakhirnya? Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, saya mau mengajak saudara untuk melihat dari perspektif yang berbeda. Karena itu Bapak Gembala Saudara Pak Arifin berikan satu cara pandang yang baru, bukan lagi pandemi tetapi Corona Academy. Ya, cara pandang akan merubah respon kita. Kalau saudara masuk dalam ruangan ini menggunakan kacamata hitam, mungkin saudara akan ngomel dan berkata, ini gereja ini kok gelap sekali. Sebenarnya bukan keadaan, tetapi cara pandang kita yang akan mempengaruhi respon kita. Nah, akademi itu bicara tentang sekolah. Sekolah Tuhan dengan sekolah umum itu berbeda. Sekolah umum saudara diberikan pelajaran, saudara mempelajari, diberikan pelajaran berikutnya dan mempelajari, baru kemudian di akhir tahun ajaran saudara akan diuji. Tapi ujian dengan Tuhan ini, sekolah dengan Tuhan ini berbeda. Saudara nggak tahu pelajarannya, diuji dulu, lewat ujian yang saudara lulus, saudara menangkap pelajarannya. Nah, ada begitu banyak kesaksian muncul di dalam komsel online. Ya, mereka ternyata ada banyak loh saudaraku yang mengalami peningkatan income lebih besar dari sebelum pandemi ini. Bahkan mereka menemukan banyak pekerjaan baru yang tadinya mereka nggak pernah bisa, nggak pernah mereka pikirkan. Muncul ide-ide baru, kreativitas yang baru. Artinya apa? Artinya tetap bersyukur sama Tuhan, hidup berdekat dengan Tuhan. Percayalah, saudara akan melihat ada banyak pelajaran indah yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita waktu kita mempunyai cara pandang yang berbeda. Yang setuju bisa katakan amin, saudaraku. Nah, saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, saya berikan tema pada sore hari ini adalah equipping the saints. Ya, memperlengkapi orang kudus. Loh, orang kudus kok pakai perlu diperlengkapi, kan sudah kudus. Ya, saudaraku, kita lihat dulu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 4 ayat 12 sampai ayat 13. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai, perhatikan, kita semua telah mencapai kesatuan iman. Sudah atau belum? Belum. Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, sudah semua belum? Belum. Kedewasaan penuh, sudah semua belum? Belum. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sudah semua? Belum. Karenanya saudara dan saya perlu terus diperlengkapi, terus ditambahkan, terus diisi. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau hari-hari ini saudara diberikan kesempatan 5 bulan di rumah saja, pertanyaannya apa yang saudara lakukan? Oh, saya beres-beres rumah, Pak. Lagi apa? Oh, saya bantu anak-anak saya untuk mengerjakan tugas sekolah. Lagi apa? Ya, artinya sebenarnya ada 5 bulan ini saudara bisa isi dengan berbagai hal. Tentu hal-hal yang membuat saudara dikuatkan, hal-hal yang membuat saudara semakin dibangun, hal-hal yang membuat saudara semakin diisi oleh kekuatan dan firman daripada Tuhan, sehingga saudara tetap kuat menanggung segala perkara. Saudaraku yang kasih Tuhan, begitu juga dengan ayat yang kita barusan baca, memperlengkapi orang-orang kudus. Kita ini adalah orang yang terbuang, terhilang. Tetapi waktu saudara percaya dengan iman kepada Yesus Kristus Tuhan, kita mulai dibenarkan. Kalau kelompok Hyper Grace dibenarkan langsung dimuliakan. Tapi kita mau katakan saudaraku, saudara nggak bisa langsung dimuliakan, harus lewat sanctification, dimurnikan. Nah, dimurnikan itu lewat proses. Katakan bersama saya, proses. Nah, waktu saudara diproses, apa yang terjadi? Waktu saudara diproses adalah yang dibutuhkan adalah ada progres. Katakan bersama saya, progres. Ya, setelah progres, apa yang saudara akan dapatkan? Sukses. Katakan bersama saya, sukses. Tadi Pak Arifin katakan kita tidak
persiapkan endingnya sukses, bukan. Sukses yang saya maksud ini bukan berapa aset yang saudara miliki, bukan berapa tabungan saudara atau deposito saudara, atau berapa fasilitas yang saudara miliki, bukan itu. Sukses yang saya maksudkan adalah sukses di mana rencana Tuhan tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Artinya saudara menghasilkan buah, dan buah itu tidak mudah rontok, buah itu tetap. Karenanya saya percaya saudaraku, waktu saudara diproses, satu hal yang perlu terjadi waktu diproses, jangan protes. Supaya saudara menjadi tangguh tanpa mengeluh. Banyak kali orang gagalnya itu bukan apa saudaraku, waktu dia diproses dia mengeluh. Karenanya kita akan lihat di sini bahwa kita terus diisi, supaya kita menjadi sesuai, sukses di mata Tuhan, berhasil. Ya, karena Yesus katakan ya bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk berhasil. Kolose pasal, kita lihat ini ayat yang menjadi renungan kita pada hari ini. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Mulai dari ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ayat ini tidak diperuntukkan bagi orang fasik, orang yang belum mengenal Tuhan. Tetapi ayat ini, surat ini Paulus berikan kepada jemaat di Kolose itu yang sudah menerima Kristus. Mungkin sudah melayani Tuhan. Mungkin sudah jadi aktivis gereja. Mungkin sudah jadi pekerja gereja. Ya, saudara. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kenapa seperti itu? Karena seringkali kita sudah hari ini tidak lagi ada di dalam Dia. Pernah di dalam Dia, pernah tinggal di dalam Dia, pernah hidup di dalam firman, tetapi sekarang tidak lagi tinggal di dalam Dia. Saya mau katakan saudaraku, bukan awal atau start saudara yang perlu saudara banggakan, tetapi bagaimana ending hidup kita. Karenanya banyak kali orang begitu bangga dengan masa lalunya. Yang dia ceritakan masa lalunya, dia katakan, saya punya waktu murid-murid sekolah minggu saya udah berapa yang jadi hamba Tuhan, yang sudah jadi gembala. Ya, dia bangga dengan masa lalunya. Saya mau katakan memang hari ini ada karena ada masa lalu. Tetapi saya mau katakan tempat yang tidak mungkin saudara bisa kunjungi adalah masa lalu saudara. Tetapi banyak kali orang masih hidup di masa lalunya, sulit untuk move on. Ketika saudara menatap masa lalu, sekali-sekali boleh untuk merenung, tetapi tataplah masa depan. Karena hari ini yang saudara bisa ubah untuk menatap masa depan yang penuh pengharapan. Amin saudaraku. Hal apa yang tersirat dalam Kolose pasal yang ke-7 kita lihat. Yang pertama, berakar di dalam Dia, proses membawa kita lebih mengenal Tuhan. Ya. Proses ini akan membawa kita lebih mengenal Tuhan. Tidak semua loh orang bisa mengenal Tuhan. Ya saudaraku. Saya teringat dengan bagaimana petani yang akan menanam benih kurma, yang dia membuat sebuah lubang meletakkan benih itu, lalu kemudian menimbunnya dengan pasir dan meletakkan batu di atasnya. Waktu benih itu mulai bertumbuh dan dia coba naik ke atas, ada satu beban, ada satu yang menghalangi, ada sesuatu yang diletakkan di atasnya membuat dia tidak bebas untuk naik ke atas, yaitu batu itu. Pertanyaannya, sampai kapan batu itu digolekkan, dipindahkan, dipergikan? Jawabannya lah tidak pernah. Bagian daripada benih itu dia membuat akarnya terus makin dalam, makin dalam, makin dalam. Dia coba naik ke atas,
batu itu tidak mampu dia golekkan. Karena itu dia harus semakin dalam dan sampai ketika dia kuat dan dia mampu, batu itu tergolek dan dia tumbuh. Tujuannya apa? Waktu ada badai padang gurun yang begitu kencang, pohon itu tidak mudah tumbang karena akar itu kuat. Karenanya kalau hari ini sepertinya ada banyak tekanan dan problem, jangan pernah khawatir, jangan pernah berprasangka buruk dengan Tuhan. Saya mau katakan seringkali masalah diizinkan Tuhan sepertinya membuat kita khawatir dan gelisah. Saya mau tanya, orang boleh khawatir enggak? Orang bisa saja khawatir. Kalau saudara enggak punya khawatir, jangan-jangan pintu rumah saudara enggak periksa udah dikunci belum. Kalau saudara nggak punya khawatir, jangan-jangan ibu-ibu waktu pergi keluar ke gereja nggak pernah periksa kompor udah dimatikan belum. Waspada itu perlu, tetapi jangan izinkan kekhawatiran membelenggu hidup saudara dan saya. Satu hari di Danau Galilea, murid-murid Yesus mengalami keadaan di mana perahu hampir tenggelam. Gelombang di Danau Galilea begitu kuat. Lalu dia melihat ada sesosok bayangan, ada sesosok pribadi yang berjalan di atas air. Respon dari Petrus adalah, itu hantu. Saudaraku, Petrus sudah makan sama-sama dengan Yesus, melihat Yesus melakukan mujizat, bercakap-cakap dengan Yesus secara pribadi. Tetapi ketika masalah terjadi, Petrus tidak cukup mengenal daripada Tuhannya. Sehingga dia katakan, itu hantu. Saudaraku, dalam keadaan normal mungkin saudara bisa berkata Tuhan itu baik. Dalam keadaan biasa-biasa saja saudara berkata, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tapi waktu goncangan terjadi, waktu problem yang besar melanda, masih bisakah saudara berkata, keadaan boleh tidak baik tapi Tuhan selalu baik dalam hidupku. Nah ternyata waktu itu Petrus dikasih tahu, ya itu guru. Lalu Petrus masih juga belum percaya sampai dia berkata, kalau itu engkau, suruhlah aku berjalan. Waktu Yesus memerintahkan untuk dia mendekat, pertanyaannya, apakah Petrus respon dan menerima panggilan Yesus atau dia berunding dulu? Ya, hitung-hitungan dulu. Bukankah manusia itu sering hitung-hitungan? Ya, mungkin dia panggil Yohanes, Yakobus, gimana nih? Ya, keadaan goncang begini. Kalau aku di atas perahu, mana lebih aman kalau aku turun ke atas air? Ini gelombang masih besar. Ya, kalau di atas perahu mungkin kalau kita tenggelam bareng-bareng. Tapi kalau aku turun ke air, sementara gelombang besar, aku tenggelam, aku bisa dimakan ikan. Enak kamu Yohanes, enak kamu Yakobus, bisa saja seperti itu. Tetapi mujizat terjadi ketika saudara memenuhi panggilan Tuhan. Dan Petrus melangkah keluar dari batra dan dia datang kepada Yesus. Dan mujizat itu terjadi. Mungkin Petrus heran, selamanya dia jadi nelayan, dia tidak pernah bisa berjalan di atas air. Tetapi waktu matanya melihat kepada gelombang, dia tenggelam. Tapi kita bersyukur, kita punya Tuhan yang tidak pernah merencanakan hal yang buruk. Dia mengadakan pertolongan tepat pada waktunya. Dan dia mengangkat, waktu Petrus berseru kepada Tuhan, dia menolong. Artinya apa? Lewat gelombang, Petrus boleh mengenal siapa itu Yesus. Sahabat Yesus, Maria, Marta, dan Lazarus. Lazarus sakit. Maria dan Marta mengirim berita kepada Yesus. Yang pasti bukan lewat WhatsApp karena zaman itu belum ada. Entah apa bentuk sarananya. Tetapi waktu Yesus menerima kabar bahwa orang yang dikasihnya yang bernama Lazarus ini sakit. Alkitab mencatat Yesus sengaja tinggal 2 hari di tempatnya. Dia nggak buru-buru segera datang ke Betania. Dan akhirnya Lazarus meninggal dunia. Perkataan Maria dan perkataan Marta waktu ketemu Yesus, perkataannya sama. Dia bilang begini, Guru, sekiranya engkau ada di tempat ini, saudaraku tidak akan mati. Artinya, aku kan sudah kabarin kamu.
Aku kan sudah beri informasi, tapi engkau nggak datang buru-buru, engkau nggak datang menyembuhkan, sehingga akhirnya sekarang sudah menjadi mati. Mungkin hari ini banyak saudara alami hidupmu, nasi sudah menjadi bubur. Memang bubur tidak bisa berubah menjadi nasi, tetapi bubur ayam jauh lebih enak daripada nasi saja. Artinya masalah yang saudara hadapi tidak pernah fatal. Kalau engkau saudara mengalami keberhasilanmu nggak pernah final, karena terus Tuhan akan membawa engkau lebih tinggi lagi untuk melihat kemuliaan Tuhan yang besar dinyatakan pada saudara. Ya. Lalu kemudian Yesus mengajak Maria dan Marta pergi ke kubur daripada Lazarus. Perkataannya sudah 4 hari dikubur. Artinya bukan cuma mati lagi, mungkin sudah busuk, sudah berbau. Saya mau katakan saudaraku, cerita selanjutnya saudara sudah bisa tangkap, Lazarus bangkit dari kematian. Saya mau katakan, seringkali Tuhan izinkan keadaan kita sepertinya sudah terlambat. Keadaan kita sepertinya tidak seperti yang saudara dan saya harapkan. Sepanjang saudara punya iman percaya kepada Tuhan, tidak pernah ada kata terlambat buat orang yang sungguh-sungguh berharap dan percaya kepada Tuhan. Karenanya lewat masalah yang diizinkan terjadi, tetap gantungkan percaya saudara. Percaya itu belief bahasa Inggrisnya. Jangan cuma sekedar percaya, perlu menjadi trust. Trust itu bukan cuma percaya, tetapi mempercayakan dan mempercayai. Kenapa? Karena ada alasannya. Karena pribadi yang dipercaya itu bisa diandalkan. Haleluya, saudaraku. Pastikan setiap saudara bukan jadi orang percaya. Kalau saudara jadi orang percaya, mungkin dalam keadaan normal saudara mudah berkata aku percaya kepadamu. Tapi waktu di dalam keadaan-keadaan yang tidak mungkin. Hari-hari ini benar-benar saudaraku. Pemimpin negara pusing. Orang-orang hebat di dunia kesehatan pusing. Orang-orang kaya pusing. Bahkan dalam 5 bulan ini sudah banyak perusahaan yang mendunia. Tingkat dunia. Banyak yang bertumbangan, berjatuhan. Menunjukkan bahwa manusia dengan kekuatannya sendiri tidak akan mungkin bisa untuk tetap tegak berdiri. Tapi bersama dengan Tuhan, saudara akan cakap menanggung segala perkara. Ya saudaraku, banyak. Yesus sama ibunya pergi ke sebuah pesta kawin, air anggur habis. Lalu air tawar berubah menjadi air anggur. Banyak kejadian, banyak masalah yang membuat kita semakin mengenal Tuhan. Tapi persoalannya adalah saudara perlu semakin berakar. Akar itu tidak pernah ada orang memuji akar. Orang memuji rimbunnya pohon, bunganya mungkin, buahnya mungkin. Ya, akar itu tidak terlihat. Itu bicara tentang iman dan hubungan pribadi saudara dan saya dengan Tuhan. Tetapi akar itu menjadi penopang. Waktu badai menerpa, waktu goncangan terjadi, pohon itu tumbang atau tidak, sangat ditentukan bagaimana kondisi akarnya. Jadi yang pertama adalah proses membawa kita lebih mengenal Tuhan. Ya. Yang kedua, ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, sudah tadi poin yang pertama, dan dibangun di atas Dia. Ini poin yang kedua. Proses yang dihidupi membawa kita kepada pertumbuhan. Ya, saudaraku, kalau saudara lihat di sini nggak ada pohon plastik ya. Kalau pohon plastik saudaraku, mau 100 tahun tidak pernah bertumbuh karena dia benda mati. Tapi kalau pohon beneran, semakin hari semakin besar. Ya, kotak persembahan itu kayu, dia tidak akan pernah bertumbuh karena dia sudah ditebang dan dibuat menjadi kotak itu. Tetapi berbeda dengan pohon. Ya saudaraku, pohon yang hidup. Artinya kalau ada kehidupan dalam hidup saudara dan saya, tidak pernah Pak, saya keadaannya gini-gini aja. Enggak, saudara akan melihat keadaan hari ini jauh lebih indah dari kemarin. Dan besok jauh lebih indah daripada hari ini. Karena ada satu pertumbuhan di dalam kehidupan saudara. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, saya mau ingatkan saudara. Kalau saudara punya anak, lalu kemudian saudara ajak ke rumah keluarga. Ya, lalu saudara kenalkan, ini loh
Ya, yang namanya Sinyo anak saya, misalnya seperti itu. Ya, lalu pamannya berkata, wah kok sekarang udah besar ya? Gimana caranya kok sudah sebesar ini? Saudara mungkin bingung untuk menjawabnya. Karena kita sebagai orang tua cuma memelihara, memberinya makan. Tetapi yang membuat pertumbuhan, yang membuat dia menjadi besar adalah Tuhan. Begitu juga hidup saudara dan saya. Ya, kita nggak ngerti gimana caranya kita bertumbuh. Tapi satu hal, saudara, isi hidup saudara, jaga kebugaran saudara. Termasuk kebugaran jasmani. Saya terinspirasi dengan Pak Franky selama beberapa bulan di Papua. Ya, dia tinggal di hotel, turun ke bawah, banyak orang-orang yang dikarantina COVID sehingga Pak Franky takut dan dia berjalan di dalam kamar hotelnya. Itu menginspirasi saya. Panjang kamar saya 8 meter dan saya coba, Pak Franky bisa 1 jam, saya juga. Tapi baru 10 menit sudah bosan, saudaraku. Saya coba, enggak. Pak Franky bisa, saya juga harus bisa. 10 menit setelah bisa saya tambah, 20 menit bisa, ya, 30 menit bisa, 40 menit bisa, terakhir 45 menit. Dan saya coba ukur dengan pedometer 4,2 kilometer. Jadi artinya bukan keadaan, bukan fasilitas, bukan sarana, tergantung apa yang ada dalam hidup saudara, manfaatkan itu waktumu apapun, karena Tuhan tidak pernah mengharap sesuatu yang tidak saudara dan saya miliki. Yang mengerti bisa katakan amin. Jadi kalau saudara ada ruangan, kalau ada tempat, ada hal sesuatu yang kayaknya tuh enggak berarti. Saya teringat dengan bagaimana minyak dibuli-buli yang diberikan kepada Elisa. Waktu wanita itu ditanya, janda Nabi itu ditanya oleh Nabi Elisa, apa yang kau punya? Aku enggak punya apa-apa. Sampai di pernyataan itu, saya percaya mujizat tidak pernah terjadi. Aku enggak punya apa-apa, kecuali minyak dalam buli-buli. Mungkin secara hitung-hitungan minyak itu sangat sedikit dan kalau dijual pun enggak ada harganya. Tapi saya mau katakan, Tuhan tidak meminta apa yang tidak saudara dan saya punya. Karenanya temukan minyak dalam buli-buli yang pasti ada dalam hidupmu. Ya saudaraku, kalau hari-hari ini ada tekanan, ada masalah, ada problem, mungkin beberapa saudara baru di PHK, beberapa saudara mengalami usahamu kelihatannya enggak ada orang belanja sepi. Percayalah, inilah waktunya untuk saudara menggali kreativitas, inovasi yang baru, ide-ide yang baru yang daripada Tuhan, dan itu yang akan membuat saudara tetap bertahan, bahkan berkelimpahan di dalam Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara bertumbuh bukan cuma sekedar secara rohani saja. Saya mau katakan begini. Kekeliruan kita sebagai anak Tuhan itu kita berfokus kepada hal-hal yang jasmani. Jasmani itu bonus. Katakan bersama saya bonus. Ya, hal-hal jasmani itu bonus. Kan saya sering bilang saudaraku, kalau saudara beli motor dapat bonus jaket dan helm. Tapi jangan coba-coba beli jaket dan helm minta bonus motor. Nggak mungkin terjadi. Waktu saudara mencari dan mendahulukan Tuhan, carilah kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan pada saudara. Termasuk hal-hal yang saudara mungkin belum pikirkan. Dia sanggup menjawab lebih daripada apa yang sanggup saudara doakan. Hal yang kedua adalah dia akan membawa kita kepada pertumbuhan. Yang ketiga, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Ini penting saudaraku. Bukan cuma bertambah teguh dalam iman, tapi bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Karena seringkali iman yang kita yakini, yang kita pegang, itu iman yang dipakai untuk sekedar mewujudkan mimpi dan harapan kita saja. Tanpa peduli apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup saudara. Tetapi iman yang diajarkan kepadamu, artinya sesuatu yang saudara perlu mencari kehendak Tuhan, sehingga saudara imani, saudara percaya kehendak Tuhan itu boleh tergenapi dalam hidup saudara. Dan hal-hal jasmani, keuangan, fasilitas, itulah bagian yang merupakan bonus di dalam kehidupan kita.
Kenapa saya katakan begitu? Biasanya seorang pemanah atau penembak, dia akan mencari target, titik sasaran, kemudian ada lingkaran lebih besar lagi, lebih besar lagi, dan dia fokuskan kepada titik yang di tengah itu, sehingga panah ataupun senjata yang digunakan bisa tepat di tengah. Seringkali kita menembak dulu dengan sasaran yang kita mau, lalu kita membuat lingkaran, dan kita katakan aku sudah melakukan targetku tepat pada sasaran. Itu yang seringkali membuat kita sulit untuk mencari kehendak Tuhan. Karena target yang kita buat adalah target yang menurut maunya kita. Target yang menurut kita itu sesuatu yang menguntungkan dan menyenangkan. Karenanya waktu saudara belajar untuk memprioritaskan, memfokuskan kepada Tuhan, ya. Jadi orientasi kita harus fokus kepada Tuhan. Kalau saudara sedang berada di satu tempat yang asing, ya, lalu saudara bingung, ini kemana ya? Lalu saudara nggak bawa handphone, saudara sulit untuk mencari posisi yang tepat. Itu namanya disorientasi. Saudara bingung, saudara berada di mana. Nah, banyak kali kita tuh seringkali disorientasi. Tapi percayalah, waktu saudara menggunakan GPS Tuhan, yaitu firman Tuhan, dia akan selalu menuntun saudara menuju kepada tempat dan tujuan yang saudara dan saya kehendaki. Hal yang berikutnya, yang keempat, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini enggak mudah ketika keadaan tidak sesuai dengan yang saudara harapkan. Kalau saudara mengalami keadaan yang berjalan semua sesuai mau kita sangat mudah untuk bersyukur. Jadi saudaraku, bukan keadaan baik yang bisa membuat saudara bersyukur, tetapi bersyukurlah, maka itu akan membuat keadaan saudara yang tidak baik menjadi baik. Saudara akan melihat sesuatu yang luar biasa. Dan waktu saudara bisa bersyukur, itu karena kita berhasil menguasai diri kita. Yang setuju bisa katakan amin. Kalau saudara gagal menguasai diri saudara, saudara sulit untuk bersyukur. Karenanya kalau saudara perhatikan dalam Galatia pasal 5, buah roh itu ada 9, yang terakhir adalah penguasaan diri. Penguasaan diri itu, saudara kasih Tuhan, Amsal bilang orang yang berhasil menguasai diri lebih daripada pahlawan. Orang yang berhasil menguasai diri lebih daripada pahlawan. Coba renungkan pahlawan itu siapa dan bagaimana. Pahlawan itu belum tentu loh saudaraku berhasil menaklukkan musuhnya. Pahlawan bisa saja gugur di medan tempur. Bahkan pahlawan banyak kali saudaraku kasih Tuhan belum berhasil menaklukkan musuhnya sudah keburu gugur. Tetapi seorang pahlawan mungkin dia gagal untuk mengalahkan musuhnya. Dia berhasil untuk mengalahkan dirinya. Dia berhasil mengalahkan rasa takutnya. Dia berhasil untuk mengambil keputusan sendiri. Sebelum komandannya ataupun jenderalnya berkata mundur, dia tidak akan pernah mundur. Berapapun harga yang dibayar, dia tetap maju. Karena dia tahu bahwa ada sesuatu yang harus dia dikerjakan. Bukan di awal, tapi sampai dia menyelesaikannya. Orang yang menguasai diri lebih daripada pahlawan. Kalau pahlawan begitu terkenal, bahkan menjadi nama-nama jalan untuk mengingat ataupun untuk mengenang jasa-jasanya. Saya mau katakan, kalau saudara belajar untuk menguasai diri saudara, saudara lebih daripada pahlawan. Artinya hidupmu boleh dikenang oleh Tuhan. Karena saudara menjadi pribadi-pribadi yang pantang mundur, yang rela berapapun harga yang harus saudara bayar. Kenapa? Karena saudara ikut apa yang diperintahkan oleh Sang Jenderal kita, Yesus Kristus Tuhan. Karenanya tetap setia di dalam Tuhan, karena jerih payah saudara tidak pernah sia-sia. Tuhan memberkati saudara.